Puji Tuhan. Haleluya. Saya senang saudara pagi hari ini. Senang sekali karena apa saudara? Karena kita bisa beribadah lagi dengan memikirkan bahwa nasib kehidupan saudara dan saya ada pengharapan. Saudara, waktu itu murid-murid berkumpul bersama-sama, dibawa oleh Tuhan ke sebuah tempat yang tinggi. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus naik, dibawa oleh awan-awan. Luar biasa. Saudara, inilah pengharapan yang ada pada saudara dan saya. Kita tidak bimbang dan ragu. Tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Hari ini adalah hari kenaikan dari Tuhan Yesus. Selamat, kita bersama-sama berpesta, bersukaria karena Tuhan Yesus naik ke surga. Puji Tuhan, selamat. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita sudah memperingati kematian Tuhan. 3 hari kemudian kita memperingati kebangkitan Tuhan. Setelah itu 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan banyak orang. Dan hari ini murid-murid dan banyak orang menyaksikan Yesus naik ke surga. Bangga kita menjadi anak-anak Tuhan. Bersyukur kita bahwa Allah yang luar biasa itu adalah Allah yang kita sembah. Bapak kita, Bapak saya dan Bapak saudara. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau persembahkan syukur. Kita mau puji, kita mau sembah Dia. Haleluya. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang agung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu.
Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau yang sudah menyatakan dan membuktikan kuasa-Mu atas umat-Mu. Pada hari ini kami memperingati Engkau naik ke surga, menandakan bahwa Engkau tidak mati Tuhan. Dan Engkau kembali ke surga-Mu untuk menyediakan tempat bagi kami. Biarlah sementara kami menantikan kedatangan-Mu kembali, kami terus memperkuat iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk kami. Memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan.
Kami mau persembahkan pujian pengagungan kami kepadamu. Dan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau hadir dan melawat kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus bagi kita. Amin. Dan Roh Kudus dicurahkan supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Supaya setiap kita menyatakan kebaikan, kasih sayang Tuhan bagi seluruh umat manusia di dunia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau meresponi panggilan-Mu. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia.
Rasakan kita tidak lagi menanti-nantikan Roh Kudus karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Amin, saudara. Mari kita mau menikmati, kita mau merasakan kuasa Allah yang akan melawat setiap kita pagi hari ini. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Syaratnya hanya datang kepada Tuhan dengan haus dan lapar kepada Dia. Rasakan kuasa Allah, turunlah. Haleluya. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari kita mau minta kepada Tuhan, kepada Bapa, agar Roh Kudus terus berkarya, bekerja dalam hidup kita. Biarkan Dia mengalir. Jangan kita membatasi kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Penuhi
Ada banyak ketakutan. Ada banyak pertanyaan kapan ini akan selesai. Tapi betapa luar biasanya Allah kita. Dia tidak membawa kita melalui keadaan ini sendirian. Dia tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Dia menyediakan Roh Kudus yang akan siap menolong kita melewati hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Mari kita mau jaga supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup kita dan bergerak di dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus kita akan menjadi lemah. Kita tidak akan kuat menghadapi situasi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Kami bersyukur. Engkau baik, Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami. Haleluya. Sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan-Mu bagi kami, karena kekuatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami hanyalah bejana tanah liat. Kami tidak berguna Tuhan, tetapi Engkau memenuhi bejana tanah liat itu dengan kekuatan-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan kami dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu. Kami tidak menjadi lemah. Iman kami tidak menjadi lemah. Tetapi kami semakin kuat. Justru di dalam keadaan yang sulit ini, di tengah badai ini, kami akan terus terbang tinggi dengan sayap Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami dengan firman-Mu. Berkati kami dengan suara-Mu. Kami rindu Engkau mau berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Kami mau duduk diam dan kami mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat kita
berbakti, beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu merupakan sebuah harapan yang besar. Oleh sebab itu, coba Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah memberikan senyum satu dengan yang lain. Senyuman yang termanis. Saya bisa senyum dengan Anda bisa senyum dengan saya, tetapi maaf, kita hanya dalam virtual atau dalam kaca yang berbeda. Saudara-saudara, tapi tidak mengapa, yang penting hati kita jauh di mata, dekat di hati. Amin. Puji Tuhan. Sudah memberikan senyum satu dengan yang lain, maka kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan atau hampir semua orang Kristen menganggap Natal itu penting, kematian Tuhan Yesus itu penting. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu penting. Padahal kita juga memahami seharusnya kenaikan Tuhan Yesus itu juga penting. Mengapa kenaikan Tuhan Yesus itu penting? Karena kenaikan Tuhan Yesus itu bicara tentang mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Bahkan dia berkerajaan, itu sebabnya ada proses kenaikan. Berbeda dengan Lazarus. Lazarus, Anda tahu semua cerita ini bukan? Lazarus mati, Tuhan Yesus datang, lalu membangkitkan Lazarus. Lazarus bangkit di hari yang keempat kematiannya. Tapi dalam konteks sejarah, Lazarus mati lagi. Karena dia memang manusia. Tetapi Yesus Kristus, dia bangkit, dia naik ke surga karena dia Tuhan. Dia memiliki kuasa atas langit dan bumi. Dan dia memiliki kuasa atas kita semua. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya dengan cepat, tetapi saudara-saudara silakan merenungkan kembali nanti di rumah ketika Anda sendiri atau bersama keluarga kecil Anda membaca ayat ini diulang ya. Puji Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, perikopnya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atap tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang baru kita baca merupakan gambaran atau momen perpisahan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Momen perpisahan itu, saudara-saudara, adalah momen yang tidak mengenakkan. Karena berbicara pisah, itu berarti tidak akan bertemu lagi. Ataupun kalau bertemu lagi, saudara-saudara, maka dalam jangka waktu yang panjang. Puji Tuhan. Saudara-saudara, murid-murid pernah ditinggalkan oleh Yesus. Keterpisahan yang pertama itu 3 hari lamanya. Tetapi keterpisahan yang kedua ini itu sangat lama, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus memiliki tugas yang cukup, yaitu menyediakan tempat bagi gerejanya atau orang-orang percaya. Dan yang kedua, dia bersyafaat bagi kita sampai ada satu saat dia akan datang kembali, saudara-saudara, menjemput kita bersama-sama dan berkerajaan di surganya yang kekal. Biasanya orang yang tahu akan berpisah akan memberikan pesan-pesan yang selalu diingat. Seperti orang tua kepada anak. Nah, pesan ini begitu luar biasa, saudara-saudara. Pesan orang tua kepada anak biasanya memiliki kepentingan-kepentingan. Dan ada beberapa pesan yang sangat penting yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, murid-murid harus memiliki pola pikir Tuhan Yesus. Bukan pola pikir dunia ini lagi. Walaupun kita masih ada di dalam dunia. Di Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalimat pertanyaan murid-murid ini mencerminkan pola pikir, saudara-saudara, yang hanya mementingkan egosentris mereka. Padahal selama 3,5 tahun, Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka dan memberikan nilai-nilai hidup. Visi. Tuhan sudah tahu bahwa satu saat dia akan pulang ke surga. Dia memberikan visi kepada murid-murid. Tetapi murid-murid tidak memegang visi Tuhan. Mereka hanya mau melihat dengan kacamata mereka sendiri bahwa, oh, kalau Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Penuh dengan mujizat, berarti dia bisa diangkat jadi raja di dunia ini. Murid-murid berpikiran bahwa Tuhan akan menjadi raja di dunia ini. Untuk itu Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lalu ini tekanannya, yaitu di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Di sini kita dapat melihat ada sebuah perbandingan. Bahwa murid-murid hanya berpikir tentang egosentris mereka berkerajaan. Tetapi Yesus berpikir lebih jauh daripada itu. Dia akan mengutus, saudara-saudara, roh penolong, Parakletos, untuk murid-murid dan untuk gerejanya di akhir zaman ini, yaitu kuat kuasa Roh Kudus. Supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Saat murid-murid berpikir bahwa pelaku pelayanan di bumi, yaitu membangun kerajaan dan memerintah di bumi, yaitu Tuhan Yesus, saudara-saudara. Maka setelah melewati masa-masa sedih, ragu, dan ketakutan akibat penjajahan Romawi.
penjajahan Romawi. Yang kedua adalah tekanan dari kaum agamawi yang tidak suka dengan ajaran Tuhan Yesus. Berakibat kepada pelaksanaan penyaliban Yesus. Dan kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya memberikan sebuah perubahan. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat murid-murid berpikir dan berharap Tuhan Yesus tetap terus bersama-sama dengan mereka membangun kerajaan. Saudara, berbeda dengan pandangan Tuhan Yesus. Ia menyatakan sebaliknya kepada para murid apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Apa yang direncanakannya. Yaitu Tuhan Yesus meminta justru para murid tersebut bukan membangun kerajaan di bumi ini. Bukan, saudara-saudara. Tetapi para murid harus menjadi pelayan. Dengan mewartakan kabar baik. Kehadiran gereja di dunia ini, kehadiran orang percaya di dunia ini, ada pesan yang Anda harus ingat. Bahwa kita hidup di dunia ini harus mengabarkan, mewartakan kabar baik, kabar surgawi, kabar dari Tuhan Yesus Kristus yang pernah tinggal di bumi ini, yang pernah melayani kita. Dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, tongkat estafet telah beralih dari Tuhan Yesus kepada orang percaya atau kepada murid-muridnya. Kamu akan menjadi saksiku. Ini merupakan garis tongkat estafetnya. Kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi Kristus mencakup dua hal. Yang pertama adalah menjadi saksi dalam perkataan. Bicara perkataan itu dalam pewartaan, saudara-saudara. Yaitu bersaksi tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yaitu bahwa Dia telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa yang disebarkan oleh kuasa setan, saudara-saudara. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, maka kuasa maut itu dikalahkan. Bagi dunia, Bapak Ibu Saudara, langkah ini adalah langkah yang mustahil. Pengorbanan Yesus itu adalah langkah yang mustahil dapat diserap oleh cara berpikir dunia. Merupakan sebuah kebodohan. Tetapi bagi Tuhan tindakan turun ke dunia, mengosongkan diri, menjadi hamba dan rela mati untuk menebus dosa manusia. Dan Anda tahu manusia itu merupakan mahakarya Tuhan. Saudara-saudara, manusia diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi iblis telah menyebar dosa. Ya saudara-saudara, menyebar maut sehingga manusia banyak yang jatuh di dalam dosa. Dan hilang kemuliaan Allah. Tetapi Yesus telah datang menebus kita. Saudara-saudara, menebus kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Dia. Ada tugas yaitu kita harus bersaksi. Mengabarkan kabar baik Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, yaitu bersaksi melalui tingkah laku. Kehidupan kekristenan ini saudara-saudara seharusnya dapat dilihat dari perilaku kehidupan kita. Di Galatia 5 ayat 22-23 itu adalah gambaran buah roh yang seharusnya ada di dalam kehidupan anak Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dan seterusnya sampai penguasaan diri. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bukti pertumbuhan itu, bukti pertumbuhan tingkah laku. Ada pertobatan di dalam hati, pertobatan di dalam berpikir, ada pertobatan dalam perkataan, pertobatan di dalam
gerak hidup setiap waktu. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, jadilah berkat bagi orang lain dalam perkataan dan perbuatan Anda. Katakan kepada saudara-saudara satu dengan yang lainnya di sisi kiri kanan Anda. Bertobat dalam perkataan dan dalam tingkah laku. Nama Tuhan dipermuliakan karena Anda adalah saksi-saksi, pekabar kabar baik. Pekabar kabar baik kerajaan Allah. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebenarnya persoalan kerajaan Tuhan atau kerajaan surga sudah diajarkan pada murid-murid selama bersama-sama Yesus ya, selama 3,5 tahun. Tetapi sampai saat itu murid-murid masih tidak paham. Bahkan saudara-saudara, ketika di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-murid masih bertanya. Dan mereka masih berharap Tuhan dapat membuat kerajaan di bumi ini. Dan itu bukan visi Tuhan. Kalau Tuhan membuat kerajaan di bumi ini, yang terjadi murid-murid jadi menteri-menterinya. Sangat ego, saudara-saudara. Selalu berbicara tentang materi. Tapi kehadiran Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan kita adalah mengubah dunia spiritual kita. Roh kita diubahkan. Karakter kita diubahkan. Bahkan itu akan tercermin di dalam perbuatan kita. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala kerajaan Tuhan tersebut hadir, maka kehidupan setiap orang di atas muka bumi ditandai oleh pertobatan dan pengampunan dosa. Karena kerajaan Allah bukan dalam bentuk fisik. Kerajaan Allah yang dihadirkan itu adalah dari kehidupan kita sendiri. Kita adalah kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Saudara-saudara, ketika kerajaan Allah ada di dalam diri kita, maka lihat perbuatan, tutur kata, kehidupan kita itu pasti memiliki standar kerajaan Allah. Karena itulah yang diharapkan nanti kalau kita pulang ke surga, maka kita akan berkerajaan benar-benar bersama Yesus Kristus Tuhan. Dan kita akan memuliakan Dia. Terus memuliakan Dia, memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kerajaan Tuhan merupakan wujud dari pemerintahan Tuhan yang menguasai hati dan pikiran manusia. Sehingga mereka hidup dalam takut dan taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita koreksi pada saat pagi hari ini. Apakah kita memiliki hati dan pikiran yang kita tundukkan kepada pikiran Tuhan. Karena dengan demikian, saudara-saudara, kita menjadi, ada sebuah lagu yang mengatakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Oh haleluya. Ya, setiap pribadi kita dimanapun Anda berada, engkau adalah kemuliaan Raja. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Dengan demikian ketika Yesus berbicara mengenai kerajaan Tuhan, pada hakikatnya bukan sekedar suatu janji tentang kehidupan sesudah kematian saja. Kerajaan surga yang kekal di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan berkerajaan bukan hanya sekedar itu. Tetapi saudara-saudara, kehidupan umat manusia saat ini, apakah saat ini kita perlu? Apakah saat ini kita selaku gerejanya telah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Tuhan di dalam kehidupan yang nyata, Bapak Ibu Saudara? Seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, tapi saya mencuplik ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tentang tanda kerajaan Tuhan di dalam kehidupan nyata. Seharusnya kita sudah berdoa seperti ini. Saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dunia nyata kita, saudara,
perlu kehadiran kerajaan Allah. Ya saudara-saudara, perlu tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di mana kita hidup sekarang. Seperti di surga. Berarti kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita harus taat kepada firman-Nya. Kita harus berjalan terus di dalam jalan kebenaran Tuhan. Sebuah permohonan untuk kita di dunia ini dimampukan untuk bertingkah laku. Membangun iman dalam lingkup kerajaan surga. Karena kita adalah imamat yang rajani bagi dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Agar dunia dapat melihat kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Bandingkan saudara-saudara dengan perbandingan yang kedua, objek pelayanan adalah terbatas pada suku bangsa mereka saja. Ini perbandingan yang kedua. Murid-murid selalu bicara tentang orang Israel, orang Israel, orang Israel. Segala sesuatunya tentang orang Israel. Mereka sangat kesukuan. Karena mereka pikir Tuhan Yesus turun ke dunia ini hanya bagi bangsa Israel. Tetapi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menjadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu berarti kehadiran Tuhan. Kabar baik itu, kehadiran Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Bukan hanya untuk mereka saja. Tetapi kabar baik itu harus diperluaskan, saudara. Kemanapun engkau pergi, seharusnya kita membawa kabar baik. Kemanapun engkau pergi, engkau harus berdampak. Kalau Tuhan memiliki kasih bagi dunia ini, maka engkau gereja Tuhan pun harus memiliki kasih. Doakan saudara-saudara kita yang lain. Hadir dengan tangan Anda. Hadir dengan hati Anda. Kalau ada orang yang memerlukan pertolongan, hadirlah dengan pertolongan karena Yesus Kristus pun melakukan itu. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, menghadapi pola pikir yang sudah mendarah daging ini, Tuhan Yesus menuntut sebuah perubahan. Keselamatan bukan lagi untuk satu bangsa. Sudah saatnya keselamatan itu sampai kepada semua bangsa di seluruh muka bumi. Untuk berita ke seluruh bangsa, saudara-saudara, itu diperlukan kesiapan dan kerelaan dari hidup para murid, saudara dan saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Pola kehidupan bergereja kita masih sering kental dengan kemuliaan diri, keluarga, etnis, suku, kelompok. Saudara-saudara, persis seperti murid-murid hanya mementingkan diri sendiri. Tidak melihat saudara-saudara kita yang lain memerlukan kehadiran saudara-saudara. Untuk sebuah pertolongan. Dan kita seringkali menjadi gereja yang eksklusif. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya latar belakang dari motivasi mengikut Yesus masih ditandai oleh upaya untuk menguatkan posisi kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan saudara-saudara, di antara anak-anak Tuhan sendiri suka seperti itu. Oh, saya harus dihormati, kan saya diaken. Oh, saya seharusnya menjadi ini di gereja. Saya harusnya menjadi itu. Yang hadir adalah konflik. Saudara-saudara, kehadiran engkau di rumah Tuhan itu sebagai hamba yang melayani. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, saudara-saudara. Puji Tuhan, melayani dia adalah mengosongkan diri, meninggalkan kemuliaan surgawi. Dia menjadi hamba, bukan saja menjadi hamba bagi banyak orang, karena dia memang mengajar saudara-saudara, memberikan hidupnya,
melepaskan orang dari kuasa-kuasa kegelapan, menyembuhkan orang dari sakit penyakit. Tapi juga saudara, dia rela mati di atas kayu salib. Pengorbanan yang luar biasa. Dia menjadi korban agung bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, korban yang dicontohkan oleh Yesus Kristus itu bukan lip service, bukan manis di bibir. Atau ada lagu yang berkata, memang lidah tak bertulang, seperti itu. Ya hanya pemanis bibir. Tetapi korban Kristus itu dia lakukan dengan nyata. Saudara, setelah itu dia bangkit. Tidak cukup bangkit lalu dia menjadi raja, tetapi dia masih berbuat bagi kita. Dia berdoa syafaat bagi saudara-saudara dan saya. Bahkan dia menyediakan tempat bagi kita. Puji Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus dan Roh Kudus diperoleh bukan untuk kepentingan posisi kedudukan di tengah-tengah kelompok tertentu, Bapak Ibu Saudara. Karena yang diutamakan oleh Yesus yang bangkit dan janji menerima Roh Kudus adalah bagaimana peran kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksinya yang memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada setiap orang. Janji Kristus yang bangkit pada prinsipnya bukan menguatkan prestis etnis dan bangsa tertentu. Tetapi janji Yesus Kristus Tuhan adalah untuk memperlengkapi kita dengan kuasanya. Untuk menjadi saksi yang mampu. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya diperlengkapi oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi yang mampu mentransformasikan atau mengestafetkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan itu kita bagi kepada orang lain. Oh, luar biasa saudara-saudara. Biarlah itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir saudara-saudara, yaitu di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Ketika murid-murid melihat, oh ternyata apa yang mereka pikir, Yesus bisa membuat kerajaan di bumi ini. Ternyata dia sudah naik ke surga. Dan itu merupakan mujizat yang besar bagi mereka. Orang Jawa bilang kedongongan. Atau menjadi melongo. Menjadi kagum. Saudara-saudara. Mulut mereka terbuka. Sampai malaikat turun dan menegur mereka. Saudara-saudara, mereka diminta untuk meneguhkan iman bahwa satu saat Yesus Kristus akan datang kembali. Bukan itu saja, saudara-saudara. Mereka diminta untuk pergi berdoa ke loteng Yerusalem, saudara-saudara, untuk menerima kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Kenaikan Yesus Kristus adalah mukjizat ya, yang sama besarnya, sama kuatnya, saudara-saudara. Karena itu merupakan rangkaian yang berkesinambungan tentang pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Biarlah itu menjadi kekuatan iman bagi kita, saudara-saudara. Teruslah hidup di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Teruslah menjadi saksi Tuhan. Teruslah berpikiran Kristus di dalam hidupmu. Jaga hidup saudara-saudara dalam kekudusan. Jaga hidup saudara-saudara dengan pikiran-pikiran Kristus. Jangan kita melalaikan itu.
Karena kalau kita melalaikan itu, iblis akan mengambil semuanya dan menggantikannya dengan, saudara, janji-janji yang palsu. Puji Tuhan. Berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan karena Dia telah naik ke surga, Dia bersyafaat bagi kita, dan Dia telah menyediakan tempat bagi kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Keluarga GPD Sejahtera, kita akan berdoa dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Glory, haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, haleluya. Ku naikkan syukurku. Terima kasih buat berkat-Mu atas firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kepergian-Mu pulang ke surga itu bukan habis begitu saja. Engkau bersyafaat bagi kami. Oh haleluya. Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Ada tugas kami harus menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Haleluya, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Glory selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Setia Tuhan, berkat Tuhan melalui ibadah pagi ini adalah kami diingatkan kembali bahwa kenaikan Tuhan adalah hal yang penting karena Tuhan mengutus Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan terus memimpin kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Karena Roh Kudus adalah penasehat bagi kami dan memberikan kuasa kepada kami untuk gerejanya berlari sampai kepada tujuan, yaitu surga yang kekal, dan kami mendapatkan mahkota kehidupan.
Ketika Engkau kembali Tuhan, kami tahu dan percaya Engkau menyediakan tempat bagi kami dan bersyafaat, supaya kami gereja Tuhan yang masih terus berjuang boleh mendapatkan kemenangan karena Engkau. Terima kasih. Inilah doa kami dan kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengucap syukur dan menerima berkat. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, haleluya, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Glory, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, glory, haleluya, daerahku. Dan kiranya, oh haleluya, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Di penghujung ibadah raya kenaikan Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa kenaikan Tuhan ke surga itu menandakan Engkau hidup, Engkau berkerajaan, bahkan Engkau memiliki kuasa dari kekal sampai kepada kekal. Dan kami tahu doa syafaat-Mu bagi kami adalah kekuatan kami untuk maju. Kami tahu kami memiliki pengharapan karena Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dan kami berkemenangan karena Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kami. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, keluarga-keluarga dimanapun berada Tuhan. Engkau saja akan memberkati dari kepala rumah tangga, suami, istri, anak, cucu diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi banyak persoalan di dalam nama Tuhan Yesus mendapatkan jalan keluar. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu, dan pada waktu
keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, yang memberi nasihat rohani, yang memberi karunia-karunia Ilahi, yang memberi mujizat surgawi terjadi atas kita, terlimpahkan atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.